Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para Evan Villa, kembali hadir di channel Farhan Faruk Channel. Kali ini saya akan membahas sebuah konten yang menarik sekali, yaitu benarkah alam semesta diciptakan 6 masa dan sesuai dengan ayat suci Al-Quran? Cekidot. Baru-baru ini para astronom berhasil menemukan gas yang terbentuk pada menit-menit pertama setelah Big Bang. Kejadian yang kemudian dipercaya memicu pembentukan alam semesta. Penemuan gas di jurnal Science baru-baru ini merupakan yang pertama kali dan sekaligus mendukung teori alam semesta lewat Big Bang yang selama ini banyak dipercaya. Michael Fungali, pimpinan tim peneliti dari University of California Santa Cruz, mengatakan hasil observasi memperkuat teori tentang bagaimana tidak terbentuk kimia. Ini konfirmasi yang bagus dari teori Big Bang, sebab teori memprediksi bahwa pada menit pertama setelah Big Bang, hidrogen dan helium terbentuk tak ada logam. Ini kali pertama ada observasi dan bukti kuat bahwa teori itu benar. Berita bagus untuk kosmologi, katanya. Nah, para Evan Villa, penemuan terbaru ini semakin mengkonfirmasi kebenaran ayat suci Al-Quran. Mari kita simak apakah sesuai ayat-ayat suci Al-Quran dan 6 masa dalam penciptaan alam semesta seperti dalam teori Big Bang. Mari kita simak semuanya. Dan apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam ayat tersebut, langit dan bumi adalah subjek dari kata sifat fatah. Keduanya lalu terpisah satu sama lain atau berubah menjadi fataqah. Menariknya, ketika mengingat kembali tahap-tahap awal peristiwa Big Bang, kita pahami bahwa satu titik tunggal berisi seluruh materi di alam semesta yang kemudian terjadi ledakan. Dengan kata lain, segala sesuatu termasuk langit dan bumi yang saat itu belumlah diciptakan, juga terkandung dalam titik tunggal yang masih berada pada keadaan fatah ini. Titik tunggal ini meledak sangat dahsyat, sehingga menyebabkan Big Bang teori 4 materi-materi yang dikandungnya untuk fataqah atau terpisah. Peristiwa ini merupakan awal permulaan dari penciptaan alam semesta. Masa berikutnya adalah masa kedua penciptaan alam semesta. Masa ini merupakan pengembangan dari alam semesta yang baru saja dibentuk oleh sebuah ledakan besar yang kita sebut sebagai Big Bang. Dan masa yang kedua ini sesuai dengan ayat suci Al-Quran di dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 47. Itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Quran Surat Az-Zariyat ayat 47. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Juga dalam surat yang lainnya, yaitu di dalam Quran Surat Al-Ghashiyah ayat 18. Wa ilasyamai kaifa rufi'at. Dan langit bagaimana ia ditinggikan. Quran Surat Al-Ghashiyah ayat 18. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa langit atau dalam Al-Quran sering disebut sebagai luar angkasa atau alam semesta akan terus meluas dan menjadi lebih tinggi, dan pertama kali didemonstrasikan oleh Edwin Hubble pada tahun 1889 dan 1953. Astronom Amerika menemukan pada tahun 1929 bahwa setiap galaksi dan kelompok galaksi menjauh dari kita, dan galaksi yang paling jauh bergerak paling cepat. Hal ini menunjukkan bahwa ada masa di masa lalu ketika semua galaksi berada di tempat yang sama, waktu yang hanya berhubungan dengan Big Bang. Penelitian ini memunculkan hukum Hubble-Lemaître, termasuk konstanta Hubble. Alam semesta akan mengembang dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga menyebabkan benda-benda langit saling berjauhan, sehingga secara awam dapat dikatakan bahwa langit semakin tinggi.
Penciptaan alam semesta berikutnya memasuki masa yang ketiga. Setelah alam semesta mengalami pengembangan, kemudian Allah mulai menciptakan isi dari alam semesta itu sendiri, mulai dari matahari, bintang, planet, dan benda langit lainnya. Ini seperti yang termaktub di dalam Quran surat Fussilat ayat 11. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menuruti perintahku dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Quran surat Fussilat ayat 11. Sungguh maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Juga dengan ayat yang lain tentang penciptaan planet-planet di bumi ini dijelaskan juga di dalam Quran surat Al-Furqan 61. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Quran surat Al-Furqan ayat 61. Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa pada mulanya alam semesta masih kosong dan hanya terdiri atas molekul-molekul dan senyawa tertentu yang berupa asap dan debu saja. Seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit molekul-molekul yang ada di alam semesta kemudian menyatu. Akibatnya adanya gaya gravitasi menuju inti molekul tersebut dan mengalami pemanasan pada intinya, yang pada akhirnya akan mendingin dan membentuk bintang 5 muda. Piringan di sekitar bintang masih mengandung sisa-sisa gas dan debu yang akan menggumpal dan mengalami pendinginan yang kemudian membentuk planet. Masa berikutnya adalah masa penciptaan alam semesta yang keempat. Kalau di masa yang ketiga diceritakan bagaimana di masa ketiga planet-planet di alam semesta ini mulai diciptakan. Nah, di masa keempat ini mulailah terbentuk planet-planet itu seperti bentuknya seperti sekarang. Bagian bumi yang tersisa berupa deretan lempengan benua besar atau Pangea yang akan bergeser yang disebut dengan pergeseran lempeng. Dalam ayat suci Al-Quran disebut dengan bumi yang dihamparkan sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat An-Naziat ayat 30. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Quran surat An-Naziat ayat 30. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini selalu dijadikan subhat oleh pembenci Islam dengan mengatakan bahwa Al-Quran menyatakan bumi itu datar. Padahal ayat di atas adalah bukan kondisi setelah bumi ada, tetapi adalah cikal bakal bumi itu terbentuk. Ini sesuai dengan penemuan Alfred Wegener. Pada tahun 1912, Alfred Wegener, seorang ahli klimatologi dan geofisika, menerbitkan bukunya yang berjudul The Origin of Continents and Oceans. Pada bukunya ini, Wegener mengemukakan 4 teori dasar yang berhubungan dengan hipotesis radikalnya tentang pengampungan kontinen. Salah satu dalilnya mengatakan bahwa dulunya ada sebuah superkontinen yang kemudian disebut Pangea, berada dalam satu kesatuan. Kemudian dia berhipotesis bahwa sekitar 2 miliar tahun yang lalu dimulailah pergeseran pada kerak bumi, sehingga massa di inti kerak bumi mengeluarkan energi super besar. Ini seperti analogi sebelum balon diisi angin. Masa penciptaan alam semesta berikutnya adalah masa yang kelima. Masa ini mulai terbentuknya atom-atom yang stabil. Artinya, elektron-elektron mulai terikat oleh inti atom, dan terjadilah atom-atom yang stabil di jagat raya ini. Terjadi pemisahan materi dan radiasi, sehingga alam semesta menjadi tembus cahaya. Proton galaksi mulai terbentuk. Setelah bumi terbentuk, kemudian Allah menurunkan air sebagai sumber kehidupan bagi makhluk yang akan menempati bumi selanjutnya, yakni manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Masa kelima ini seperti termaktub dalam Quran surat Az-Zumar ayat 21. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi? Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surat Az-Zumar ayat 21. Parifan filah,
Pada masa kelima ini, sangat terlihat jelas kebenaran Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Bagaimana di kitab Kejadian dikatakan, tumbuh-tumbuhan diciptakan lebih dahulu daripada matahari yang diciptakan hari keempat. Jelas ini sangat bertentangan dengan sains maupun dengan ilmu-ilmu yang lain. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masa yang berikutnya adalah masa yang keenam atau masa yang terakhir. Di masa ini mulai muncul peradaban manusia di bumi. Setelah semua prasyarat kehidupan yang utama, yakni oksigen dan air terpenuhi, maka kehidupan baru siap untuk dimulai. Proses geologis akibat pergeseran lempeng benua yang memunculkan gunung-gunung juga merupakan persiapan fisik yang memberikan keseimbangan dari gerakan bumi. Hal ini memungkinkan materi yang merupakan kandungan bumi dikeluarkan untuk kepentingan umat manusia. Hal ini seperti yang termaktub di dalam Quran, surat An-Naziat ayat 32 dan 33. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Quran surat An-Naziat ayat 32 dan 33. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian para Ikhwan Fillah pembahasan kita kali ini tentang bagaimana kesesuaian penciptaan alam semesta di dalam Al-Quranul Karim juga kesesuaian dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang disampaikan melalui Nabi Allah Muhammad SAW. Terima kasih kepada para Ikhwan Fillah yang masih setia di channel Farhan Farouk Channel. Tetap setia di channel ini dengan konten-konten yang mendidik, konten-konten yang membuka wawasan kita tentang Al-Quranul Karim, sains, dan sejarah. Terima kasih kepada para Ikhwan Fillah semuanya. Saya ucapkan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.